Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan latihan baca dan terjemah dengan membaca kitab Syarh Al-Jami' li ibadatillahi wahdah. Alhamdulillah, ini di pertemuan keberapa dia? Oh iya, itu Tumawadi ternyata pagi ya. Baiklah. Iya. Dan lupa. Alhamdulillah. Berarti ini pertemuan kedua dalam membaca kitab Sittatu Mawadi' Minas Sirah, dalam latihan baca dan terjemah. Kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, fa inna aktsara may yadda'i ad-dina wa yadda'i annahu minal muwahhidina la yafhamu sunnata kama yanbaghi. Masyaallah. Ini beliau berbicara kenyataan ya. Ini di masa beliau rahimahullah. Apalagi di masa kita sekarang ini. Apalagi di masa kita sekarang ini. Banyak orang berbicara tentang sunnah, tapi sebenarnya tidak paham sunnah. Tidak paham sunnah. Bahkan di sana ada orang berbicara tentang tauhid dari orang-orang filsafat, tapi konsep tauhid menurut mereka. Konsep tauhid menurut mereka. Ini yang berbahaya. Tsumma qala Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu ta'ala, al-musyrikuna yataqarrabuna ila Allah bisyirki yadhunnuna annahu khairun li'annahum la ya'rifuna asy-syirka fasaru yataqarrabuna bihi ila Allah fahum yadhbahuna lil awliya'i was-salihina wa yatabarrakuna biquburihim wa yastaghithuna bihim wa yaquluna nahnu na'lamu annahum laysa lahum minal amri syai'un wa annahum la yanfa'una wa la yadurruna lakin hum salihuna nuridu minhum ay yatawassatu lana 'inda Allah subhanahu kama qala Allah an as-salafihim wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum hum ya'tarifuna annahum la yadurrunahum wa la yanfa'unahum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah ittakhaduhum syufa'a faqat wa fil ayatil ukhra wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun lam yata'allamu fahum yahsabuna anna hadha khairun. Masyaallah. Iya, ini alhamdulillah. Siapa lagi nama kita? Aswad. Aswad. Jadi maksudnya lancar baca, alhamdulillah. Itu menunjukkan bahwa tidak harus orang itu pintar bahasa Arab, pintar baca kitab gundul, mondok. Nah, kan sebagian orang harus mondok ini baru bisa baca kitab gundul. Itu yang kita dengar sebagian orang dari dulu. Bilang, kalau mau baca kitab gundul harus mondok. Enggak. Banyak orang tidak mondok tapi bisa baca kitab gundul. Iya kan? Itu yang penting istiqomah dalam belajar. Satu hari satu. Paham kan? Banyak. Sekarang ada beberapa ustadz kita kalau di Makassar ini. Ada Ustadz Abdul Salam, ada Ustadz Ansori. Itu kan tidak mondok lama. Begitu. Tapi belajar terus bahasa Arab di luar. Ya kan? Iya. Banyak lagi yang lain. Teman-teman di rumah bahasa Arab ini alhamdulillah. Iya. Seperti Aswad ini kan. Kita ikut yang kemarin itu. Mulai dari yang ini. Yes. Iya. Alhamdulillah. Jadi bisa antum sudah bisa diubah kata-kata orang kan kalau ditanya gimana cara baca kitab gundul, ya belajar. Harus mondok, tidak harus orang mondok, tapi yang penting mau istiqomah saja belajar toh. Jadi bisa lancar, itu buktinya, itu banyak buktinya. Alhamdulillah. Terjemah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, ia berkata bahwasanya banyak orang yang menganggap dirinya beragama
dan menganggap dirinya bahwasanya dia termasuk orang-orang yang bertauhid padahal dia tidak memahami sunnah sebagaimana mestinya. Nah, ini yang masalah. Belum berkata seperti itu, dan itu belum berbicara apa? Kenyataan seperti yang Anda bilang tadi. Dia mengaku dia beragama, dia mengaku orang yang bertauhid, tapi tidak paham sunnah semestinya. Terus Syekh Salih bin Fauzan hafizallahu taala ia berkata, kaum musyrikin mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan berbuat syirik. Mereka menyangka bahwasanya dia adalah kebaikan. Karena bahwasanya mereka tidak mengetahui syirik, maka jadilah mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan berbuat syirik. Maka mereka menyembelih kepada wali-wali dan orang-orang salih, dan mereka meminta berkah di kuburan-kuburan mereka dan beristighosa dengannya. Dan mereka mengatakan, kami mengetahui bahwasanya mereka tidak mengetahui dari perkara sedikit pun, tidak memiliki dari perkara itu sedikit pun, dan bahwasanya mereka tidak dapat memberikan manfaat dan bahaya kepada mereka. Akan tetapi mereka adalah orang-orang salih yang kami inginkan darinya untuk menjadi perantara bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang mendahului mereka, tentang para pendahulu mereka, tentang para pendahulunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka beribadah dari selain Allah apa yang tidak bisa memberikan mudarat kepadanya dan tidak memberikan manfaat kepadanya. Mereka mengetahui bahwasanya hal tersebut tidak memberikan darurat. Mereka mengakui. Jadi ya'tarifu itu mengakui. Kalau ya'rifu mengetahui. Kalau ya'tarifu mengakui. Mereka mengakui bahwasanya hal tersebut tidak memberikan darurat dan manfaat mudarat kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka berkata, mereka ini hanyalah syafaat bagi kami di sisi Allah. Mereka menjadikan hal tersebut sebagai syafaat. Mereka menjadikan mereka sebagai syafaat. Kan waw jamaah itu mereka kan? Mereka. Mereka menjadikan mereka sebagai syafaat saja. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh syaitan-syaitan menghalangi mereka dari jalan yang lurus, sementara mereka menyangka bahwasanya mereka mendapatkan petunjuk. Mereka tidak mempelajari, maka mereka menyangka bahwasanya ini adalah kebaikan. Ini bahayanya. Ini masih lanjutan yang kemarin ya. Ketika seorang mengaku bertauhid tapi tidak mempelajari lawannya, ini bahaya. Ya, dia jatuh dalam kesyirikan tapi mereka tidak sadar akan hal tersebut. ثم قال الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله تعالى وهذا هو واقع غالب الناس اليوم الكثير من المنتسبين إلى الإسلام هذا واقعهم يتقربون إلى الله بالشرك مثل ما تقرب المشركون الأولون يذبحون للقبور وينظرون لها ويطوفون بها ويتبركون بها ويقولون ما عبدنا غير الله لكن هؤلاء رجال صالحون ونحن قصدنا أنهم يتوسطون لنا عند الله فقط والله يقول والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ما أرادوا الشرك ولا قصدوه وإنما ظنوا أنهم يؤدوه عبادة وقربة إلى الله سبحانه يقربونهم إلى الله زلفى انظر كيف يأتي الشيطان إلى بني آدم وكيف يأتي شياطين الإنس إلى بني آدم ويزينون هذه الأمور نقول لهم أنتم ما تعبدون أصناما ويزينون هذه الأمور نقول لهم أنتم ما تعبدون أصناما أنتم تتوسطون بالناس الصالحين بينكم وبين الله. Terjemah. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala ia berkata, dan ini terjadi kebanyakan dari manusia pada hari ini. Waqi'un bisa diterjemahkan kenyataan. Ini adalah kenyataan.
Ya, kebanyakan manusia pada hari ini kenyataan kebanyakan manusia hari ini. Dan ini kenyataan kebanyakan manusia pada hari ini, banyak yang menyandarkan dirinya kepada Islam. Ini terjadi pada mereka. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan berbuat syirik, seperti kaum musyrikin yang dahulu ketika mereka mendekatkan diri. Mereka menyembelih kepada kuburan dan mereka bernazar untuknya, dan mereka bertawaf dan meminta berkah dengannya, dan mereka berkata, kami tidak beribadah kepada selain Allah, akan tetapi mereka adalah orang-orang salih, dan kami bermaksud bahwasanya mereka menjadi perantara untuk kami di sisi Allah saja. Allah Subhanahu wa taala bersabda, dan orang-orang berfirman, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang mengambil wali-wali dari selain Allah Subhanahu wa taala, ia berkata, tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali agar supaya mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Mereka tidak menginginkan syirik dan tidak bermaksud dengannya. Tiada lain, mereka menyangka bahwasanya hal tersebut terhitung sebagai ibadah dan sesuatu yang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Mereka akan mendekatkan mereka. Kan yang menyembah kan mau jemaah dulu. Mereka akan mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekat. Tak ada dua mereka kan? Mereka akan mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Lihatlah atau perhatikanlah bagaimana syaitan datang kepada anak cucu Adam, dan bagaimana syaitan dari kalangan manusia itu datang kepada anak cucu Adam dalam keadaan menghiasi perkara-perkara ini. Kami katakan kepada mereka, kalian tidak beribadah kepada berhala-berhala. Kalian menjadikan hal tersebut sebagai perantara orang-orang salih dengan manusia antara kalian dan antara Allah. ثم قال الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله تعالى والله جل وعلا اعتبر هذا شركا فقال. Ini maksudnya begitu. Kalau mereka bilang ini cuma perantara, tapi Allah menganggap itu adalah apa? Syirik. Jadi kan yang dianggap adalah pernyataan Allah, bukan pernyataan manusia. Mau kita bilang bukan syirik, tapi kalau Allah anggap syirik, maka itu adalah apa? Syirik. والله جل وعلا اعتبر هذا شركا فقال ويعبدون جعله عبادة ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى نزه نفسه عن ذلك فقال أما يشركون فسماه شركا وهم لا يسمونه شركا يسمونه طلب الشفاعة فيجب التنبيه لهذا فيجب التنبه لهذا أنت درست في العقيدة أن الشرك حرام وأنه أكبر الكبائر وأنه لا يغفر لكن فهم الشرك أين هو لا بد أن تعرف من أعمال الناس وتطبيقاتهم ما هو شرك لا بد أن تعرف من أعمال الناس وتطبيقاتهم ما هو شرك وما هو توحيد هم يقولون هذا من التوسل بالأولياء والصالحين وهذا هو التوحيد وهذا يحبه الله وأن هؤلاء عباده وأنهم صالحون والله يحب هذا فيتقربون إلى الله بهؤلاء يسمونه الدين ويسمونه التوحيد يسمون الشرك توحيدا لجهلهم وأما بصائرهم
Iru. Yusammuna syirka wa tauhidan li jahlihim wa ama basairuhum. Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala ia berkata, dan Allah Subhanahu wa taala ia menganggap hal ini sebagai syirik. Jadi mereka bilang, kami tidak menyembah berhala, kami hanya mengambil orang-orang apa? Soleh. Ini bukan syirik, tapi Allah menganggap itu adalah syirik. Terus Lalu Allah Subhanahu wa taala bersabda wa ya'budun, berfirman, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka beribadah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai ibadah. jadi Allah kan namakan apa? Ibadah. Tapi mereka namakan apa? Perantara. Tapi Allah katakan itu adalah ibadah kepada orang soleh. Artinya kalian bilang begitu kan, Allah nyatakan itu adalah ibadah. Kalau itu ibadah, berarti apa nanti kalau selain Allah? Syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka beribadah dari selain Allah apa yang tidak memberikan mudarat kepada mereka dan manfaat kepada mereka, dan mereka mengatakan mereka ini hanyalah syafaat bagi kami di sisi Allah. Lihat ya perbandingannya. Jadi yang pertama, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Bandingkan. Allah bilang mereka beribadah kepada selain Allah. Min harus diterjemahkan dari ya, dia bisa bermakna ilah. Mereka beribadah kepada selain Allah, ya, yang tidak memberikan mudarat kepada mereka dan yang tidak memberikan manfaat. Jadi Allah namakan apa? Mereka beribadah. Wa yaqulun, sementara mereka bilang haula'i syufa'a'una indallah. Mereka itu hanya pemberi syafaat. Jadi lihat ucapan orang musyrikin dan lihat ucapan Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, apakah kalian mengikuti Allah? Memberitakan kepada Allah. Katakanlah, apakah kalian memberitakan kepada Allah terhadap apa yang tidak diketahui, Yang dia tidak tahu. yang dia tidak ketahui di langit dan di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksudnya. Sekarang jadi Allah namakan itu ibadah. Mereka namakan apa? Syafaat. Apa kalian kasih tahu Allah apa yang benar dinamakan? Ya kan? Padahal yang lebih tahu itu siapa? Allah kan, bukan mereka. Allah yang lebih tahu, bukan mereka. Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dirinya. Mensucikan. Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari hal tersebut. Lalu Allah bersabda, Berfirman. lalu Allah Bersabda itu Nabi. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, amma yusyrikun, dari apa-apa yang mereka persekutukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala menamainya dengan syirik. Nah, itu dia. Kan Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Allah namakan itu syirik. Paham kan? Kan awalnya Allah namakan itu adalah ibadah. Ditutup dengan Allah namakan apa? Syirik. Sementara mereka menamakannya perantara, syafaat, wasilah, nama-nama yang dihaluskan. Ya kan? Ketika kita bilang syirik, wah ini keras. Enggak, ini kita bilang begitu karena Allah namakan apa? Syirik. Ya, itu syirik Allah katakan. Dan mereka tidak menamakannya sebagai syirik. Mereka menamakannya sebagai penuntut pencari syafaat. Maka wajib diperingatkan untuk memperhatikan ini. Maka wajib memperhatikan hal ini. Kamu mempelajari di dalam akidah bahwasanya syirik itu haram, dan bahwasanya syirik itu merupakan dosa yang paling terbesar, dan bahwasanya syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di mana pemahaman syirik dia? Seharusnya untuk kamu ketahui dari amalan-amalan manusia dan penerapan mereka apa itu syirik dan apa itu tauhid.
Mereka mengatakan ini diantara tawassul kepada wali-wali. Ini termasuk tawassul kepada wali-wali dan orang-orang salih. Dan ini adalah tauhid. Lihat nah, dia bilang tauhid, inilah tauhid. Dan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya mereka adalah hamba-hamba Allah dan bahwasanya mereka adalah orang-orang salih. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai ini. Maka mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mereka. Mereka menamakannya sebagai agama dan mereka menamakannya sebagai tauhid. Mereka menamakan syirik sebagai tauhid sementara mereka jahil. Enggak, Karena mereka jahil dan buta terhadap penglihatan mereka. Dan mata-mata mereka buta. Mereka menamakan syirik sebagai tauhid karena mereka jahil dan pandangan-pandangan mereka buta. Lanjut. Tsumma qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala al-mawdi'ul awwal qissatu nuzulil wahyi wa fiha anna awwala ayatin arsalahu Allahu biha ya ayyuhal muddaththir kum fa'anzir ila qawlihi wa li rabbika fasbir. Tsumma qala Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala al-mawdi'ul awwal qissatu nuzulil wahyi ay bada'al wahyi ala rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'sati mukhalifan lima alaihi al-musyrikuna lam ya'budil asnama wa kana mukhalifan lima alaihi qaumuhu fa kana yadhhabu ila ghar jabalin hira'in wa huwa ila ghar jabali hira'in wa huwa gharu fi a'lal jabali mawajihin lil ka'bati muwajihun lil ka'bati fa kana yajlisu fihi al ayyama wal ashhara ya'budullaha azza wa jal ya'budullaha azza wa jal wa ya'tazilu anin nasi ya'budullaha azza wa jal ala dini Ibrahim ala al-hanifiyati dini Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ja'ahu malakun wa huwa fil ghari faqala lahu iqra qala ma ana biqari'in li'annahu ma kana yaqra'u alaihi salatu wassalam. Qala ta'ala wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wa la takhutuhu biyaminika kana ummiyan alaihi salatu wassalamu la yaqra'u wa la yaktubu wal malaku yaqulu lahu iqra wa huwa yaqulu lastu biqari'in yakni la uhsinul qira'ata Baik, terjemah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala ia berkata, tempat yang pertama dari 6 tempat dari sirah Nabi yaitu kisah turunnya wahyu dan padanya dan di dalamnya bahwasanya awal ayat yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah utus dia Nabi sallallahu alaihi wasallam dengannya, yang Allah utus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah. Bukan. Yang Allah utus dengannya kepada Nabi. Enggak. Salah. Yang Allah utus Nabi, itu Nabi, hu Nabi. Kan arsalahu, itu Nabi. Yang Allah utus Nabi biha dengannya. Itu dengan ayat itu Allah utus Nabi, bukan ayat utus kepada Nabi. Tapi dengan ayat itu sampai kepada Nabi, maka beliau diangkat menjadi Rasul. Kan Nabi kan diangkat menjadi Nabi dengan Iqra, diangkat menjadi Rasul dengan Al-Muddaththir.
Maksudnya dengan ayat ini Allah angkat nabinya menjadi rasul. Bukan Allah utus ayat itu kepada nabi. Bukan. Ulang. Perhatikan domir-domirnya saja. Bahwasanya awal ayat yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada Salah. Tidak pakai kepada. yang Allah Subhanahu wa taala utus nabi kepadanya. Ya Salah. Tidak pakai kepada. Lihat. Arsalahullahu biha. Saya terjemahkan dulu Pak ini. Allah arsalah mengutus beliau biha dengannya. Itu dengan awal ayat. Yang Allah Subhanahu wa taala mengutus dengannya, mengutus beliau dengannya. Iya. Ya ayyuhal muddatsir, wahai yang berselimut. Kum fa'anzir. Nah, dengan ini belum menjadi rasul. Ya, bangkit beri peringatan. Kan rasul kan kalau nabi kan diwahyukan tapi tidak disyariatkan untuk menyampaikan. Kalau rasul disyariatkan untuk menyampaikan. Bangkitlah, kemudian berikanlah peringatan sampai firman Allah Subhanahu wa taala, dan untuk Rabbmu maka bersabarlah. Fasbir li rabbik, bersabarlah kepada Rabbmu. Itu kan dikedepankan jar majrur. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, maka bersabarlah untuk Rabbmu, kepada Rabbmu. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, ia berkata, tempat yang pertama yaitu kisah turunnya wahyu, yaitu permulaan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus sebagai orang yang menyelisihi kaum. Sebelum diutus belum menyelisihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus beliau menyelisihi kaum musyrikin ya terhadap apa yang berada di atasnya. Apa yang orang-orang musyrikin berada di atasnya. Yang belum fa'ilnya Nabi. Beliau tidak beribadah kepada berhala-berhala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihi kaumnya apa yang kaumnya itu berada di atasnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke goa Jabal Hira, dan dia adalah goa yang berada di ketinggian gunung yang berhadapan dengan Ka'bah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di dalamnya berhari-hari dan berbulan-bulan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dirinya dari manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah di atas agama Nabi Ibrahim, di atas al-Hanifiyah, agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Malaikat datang kepada Nabi sementara Nabi berada di dalam goa. Maka malaikat itu berkata kepada Nabi, "Iqra, bacalah." Lalu Nabi bersabda, "Saya tidak bisa membaca." Karena Nabi SAW tidak dapat membaca, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Muhammad, tidaklah kamu sebelumnya membaca dari kitab dan tidaklah kamu sebelumnya menulis dengan tangan kananmu." Nabi SAW sebagai ummiyan, yaitu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Summa qala Syekh Shalih, dan malaikat mengatakan kepadanya, "Iqra, bacalah." Dan Nabi bersabda, "Saya bukan seorang qari." Yaitu saya tidak pandai dalam membaca. Thumma qala Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala, thumma yadummuhu dhammatan syadidatan, thumma yarsalahu wa yaqul,
thumma yursalahu wa yaqulu Yursila. thumma Yursilu. thumma yursiluhu wa yaqulu lahu iqra fayaqulu ma ana biqari'in thumma yadummuhu dhammatan syadidatan thumma yursiluhu wa yaqulu lahu iqra fayaqulu ma ana biqari'in ay ma uhsinal qira'ata Uhsinu. ma uhsinul qira'ata thumma fin nihayati qala lahu iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam fahafidhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hadha awwala ma nazzala alaihi min al-wahyi Awal itu. wa hadha awwala Awalu. Kenapa awal? wa hadha awwalu ma nazzala alaihi min al-wahyi wa sara bidzalika nabiyyan naba'ahu Allahu biqra'in thumma dhahaba ila Khadijah radhiyallahu ta'ala anha Naba'ahu Allahu bikra. Bukan bikro itu, kan fi'il amr. Bikro. biqra' Biasanya ada yang lafaz ikro. thumma dhahaba ila Khadijah radhiyallahu ta'ala anha ummul mu'minina wa dzakara laha ma hasala lahu wa kana khaifan adu faraisahu mimma ra'a min haulil mawqifi wa maji'il malaki ilaihi fi hadzal makani wa qala laha laqad khashitu ala nafsi. Terjemah. Syekh Saleh bin Fauzan hafizallahu taala ia berkata, kemudian malaikat memeluknya dengan pelukan yang keras, kemudian melepaskannya dan lalu ia berkata, Iqra, bacalah. Lalu Nabi SAW bersabda, saya tidak dapat membaca. Kemudian malaikat memeluknya lagi dengan pelukan yang keras, kemudian melepaskannya dan berkata kepada Nabi, Iqra, bacalah. Maka Nabi bersabda, saya bukan seorang qari, yaitu saya tidak pandai dalam membaca. Kemudian di akhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iqra, bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakanmu, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Rabbmu yang maha mulia, yang telah mengajarkan manusia dengan pena, yang telah mengajarkan manusia apa yang dia tidak ketahui. Maka Nabi SAW menghafalkannya, dan ini adalah awal yang turun kepadanya berupa wahyu. Dan jadilah hal tersebut dia sebagai nabi, jadilah hal tersebut beliau sebagai nabi yang Allah Subhanahu wa taala memberitakannya dengan Iqra. Kemudian Nabi SAW pergi ke Khadijah radhiyallahu taala anha, yaitu ummul mukminin. Lalu beliau menyebutkan apa yang telah terjadi padanya, dan beliau SAW berada dalam keadaan rasa takut, menggigil terhadap apa yang telah beliau lihat dari perkara yang menakutkan, dan malaikat datang kepadanya di tempat ini. Dan Nabi SAW berkata kepada Khadijah, bersabda kepada Khadijah, sungguh saya merasa takut. Saya merasa khawatir. Sungguh saya merasa khawatir terhadap diriku. Thumma qala Syekh Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, faqalat kalla wallahi la yuhzika Allahu abadan
innaka litasalir rahmi wa Rahimi. innaka litasalir rahimi la tasalir Latasilu. la tasilur rahimi Rahima. la Kan fil mudhari itu tasi. Fil mudhari itu. Lamnya lam jabal qasam juga bisa. Bisa lam taukid. Ya, dari inna. Yang dikenal dengan lam mujahalafah. innaka la tasilar rahmah wa Kenapa rahmah? Rahimah. innaka la tasilar rahimah wa takrid Latasilu. Kenapa lah? innaka la tasilur rahimah wa takrid dhaifa wa tahmilul kalla wa tuksibul ma'duma awil ma'duma istadallat bi sifatihi sallallahu alaihi wasallam at-tayyibata ala anna Allah la yuqa'u bihi ma yakhshahu la yuhzika Allah abadan lianna sifatahu sifatun hamidatun wa hadha man faqahaha Min fik. wa hadha min fiqhiha radhiyallahu ta'ala anha fa hiya awwalu min tama'ni rasuli sallallahu Fahiya awwalu man. Man tama'nur Salah. Taklala. man tama'ana rasulu Taklala. man tama'ana rasulu Rasulah. man tama'ana rasula sallallahu alaihi wasallam wa nasiruhu Nasoro. wa nasarahu wa Nasah. anasahu min hadhil wahsyati wa hadha mawqifun azimun minha. Nah, sampai situ. Sampai situ kayak persiapan ya. Baik. Terjemahkan sampai situ. Maka Khadijah radhiyallahu anha ia berkata, kali-kali tidak, demi Allah jangan Allah tidak menghinakan kamu selama-lamanya. Tiada lain karena kamu menyambung kekerabatan dan bersedekah kepada orang-orang yang lemah. Tidak ada orang lemah. Dan bersedekah kepada yang memuliakan, tidak ada bersedekah. Dan memuliakan tamu. Dan memberi seluruhnya. Menanggung semuanya. Dan kamu disukai oleh orang-orang miskin. Ini menunjukkan sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang baik, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana salah. Bukan Nabi. Dia. Khadijah semua failnya. Dia Khadijah istadallat kan? Dia Khadijah berdalil. Khadijah menunjukkan. Bukan menunjukkan. Menunjukkan itu dalil. Belum berdalil. Khadijah berdalil dengan sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang thayyibah, yang baik. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menjatuhkan beliau, tidak akan menjadikan beliau
apa yang beliau kepada apa yang beliau takuti, takutkan. Dan dan Allah tidak menghinakanmu selama-lamanya. Karena sifatnya Nabi SAW adalah sifat yang terpuji. Dan ini termasuk pemahaman, termasuk dari fikih. Dan ini termasuk dari fikih Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan dia adalah awal yang paling pertama yang meyakinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi penolongnya dan temannya dari kesepian ini. Dan ini adalah situasi yang agung darinya. Ini adalah mauqif situasi ya. Sikap. Ini adalah sikap yang besar dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya kan? Dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Hanya di sini juga hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikahi Khadijah. Orang yang bisa langsung percaya kepadanya dan bisa menenangkannya di awal-awal turunnya wahyu. Alhamdulillah. Itu paragraf terakhir belum disiapkan ya. Alhamdulillah. Karena agak kacak. Iya. Alhamdulillah.